Saya sapa satu persatu dulu di ujung telepon. Sudah ada di sini. Assalamualaikum Bang Yandi. Waalaikumsalam, selamat malam Bung Jos, selamat malam pemirsa radio dimanapun berada. Oke, baik. Terima kasih Bung Yandi, silahkan standby. Untuk Bung Jumudi, halo Bung Jumudi, selamat malam Bung Jumudi. Bung Jumudi. Bung Jumudi mungkin mikrofonnya terpencet atau gimana? Mungkin nggak ada suaranya Bung, silahkan. Halo Bung. Bung Jumudi, halo. Iya, mungkin nanti silakan Bung Jumudi muncul ya. Kemudian Bang Paul, halo, selamat malam Bang Paul. Halo. Bung Paul, agak geser keluar mungkin Bung suaranya biar nggak berisik Bung, silakan Bung. Ada Pak Yandi, ada Pak Cilik, dan ada Bung Jumudi. Selamat malam, Bung Jos, selamat malam, Bung Yandi, selamat malam, Pak Cilik, selamat malam, Pak Jumudi. Malam, Bung Paul. Malam juga Bung Paul. Ya. Oke, baik. Oke, terima kasih, selamat malam Bung Paul. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu malam hari ini. Dan oke, baik. Saya akan putarkan untuk malam hari ini yaitu talkshow kita, yaitu berkaitan Facebook kita yang viral, video yang ada di YouTube kita, sangat viral sekali berkaitan dengan ini. Dengan tema adalah talkshow menanggapi video viral singkong dan nasi ya. Talkshow menanggapi video viral singkong dan nasi, dan sudah saya upload di YouTube kita, di radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Mungkin rekan-rekan bisa melihat di sana dan mungkin bisa kemungkinan Anda bisa komentar juga bisa, nggak masalah. Namanya demokrasi, nggak masalah ya. Nanti bisa komentar di situ. Dan baik, Anda tetap bersama kami di radio kesayangan Anda, Monika Surya Barito FM, dan sejenak akan kami sampaikan untuk Anda. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan apapun tetap sehat, karena tetap juga masih terhindar COVID-19. Sengaja hari ini saya akan persembahkan untuk Anda, terutama adalah penguasa dan pembesar daerah ini di Kabupaten Barito Timur, agar terketuk hatinya. Ini adalah fakta dan jujur yang sebenarnya yang terjadi pada salah satu diri saya, apalagi ke orang lain, yang lebih kemungkinan masih di bawah sana, atau kemungkinan lebih masih ada lagi sisa-sisa daripada yang ada pada mereka. Nggak usah berbelit-belit omongannya. Yang pasti dalam keadaan kemiskinan begini untuk wilayah Barito Timur ini sangat menyedihkan. Anda bisa lihat ya, ini adalah ubi. Ubi ini dibikin lauk. Untuk lauknya aja ubi, nanti sarapan paginya. Yang penting ada saus ya, ada saus sedikit. Kemudian hanya karbohidrat nasi saja. Ubi dan nasi, apa bedanya? Dan ini dijadikan karbohidrat nasi, dan ini adalah ubi, semuanya karbohidrat. Nggak ada lagi sisi lauknya. Ini adalah gambaran, yang penting adalah bisa masuk perut. Secara jujur, ini adalah gambaran salah satu kemiskinan wilayah Kabupaten Barito Timur. Apakah ini ada di daerah lain atau tidak? Justru saya sangat terketuk hati saya ketika saya melihat orang lain mungkin lebih parah daripada ini. Mungkin untuk mencari beras pun susah. Saya masih merasa bersyukur, alhamdulillah masih bisa makan, walaupun dengan nasi dan ubi. Ini para pejabat tidak mengetahui hal seperti ini. Bupati pun tidak akan tahu hal seperti ini. Yang dia tahu di depan dia ada yang cukup dimakan, kelebihan, dan dia tidak pernah kekurangan uang, dan dia tidak pernah memikirkan rakyat kecil, apakah rakyat kecil itu sakit atau tidak. Dia tidak pernah memikirkan suatu. Barito Timur sekarang saya nilai sangat sadis sekali. Ketika rakyat sudah menjerit kesakitan,
ketika rakyat sudah kelaparan, ketika rakyat sudah bangkrut dalam semua usahanya, ketika rakyat mengeluh, mengadu kepada siapa yang bisa membantu mereka, Bupati sampai saat video ini saya bikin belum pernah tersentak hatinya untuk membuat satu SK yang menunjukkan bahwa tanda-tanda dia akan mengucurkan sembako bahan makan untuk rakyatnya yang 10.000 paket itu. Sampai saat ini video saya bikin. Mau saya bilang apa lagi? Ini adalah perlu dipiralkan bagaimana seorang bupati yang tidak begitu peka menyikapi rakyatnya yang sakit seperti ini, justru malah anggaran-anggaran itu dilarikan ke yang lain. Belum lagi anggaran yang 16 hanya terrealisasi 16,3% dari 61 miliar. Ini mau diapakan? Sementara rakyat kecil ini loh gambarannya, nasi sama singkong ini sungguh jujur ini. Bukan mengada-ada, lauknya singkong, makanannya nasi. Ini salah satu yang kita hadapin saat ini. Sedih, sangat sedih sekali. Bupati Barito Timur memang betul-betul saya amati itu tidak peka kepada rakyat. Justru ada uang tuh disimpan-simpan, diirit-irit untuk pembangunan. Tidak ada niatnya untuk memberikan kepada rakyatnya supaya rakyatnya sejahtera, supaya perekonomian sumber daya belinya manusia di daerah ini bisa tertata dengan rapi lagi, dengan baik lagi. Tidak ada niat untuk itu. Yang ada dana itu ditahan-tahan supaya nanti bisa dijadikan proyek. Sementara rakyat menjerit kesakitan. Sangat menyedihkan. Ini bisa dipiralkan video ini, bahwa video ini adalah video jeritan salah satu masyarakat Barito Timur yang ya boleh dianggap teraniaya. Sakit, sangat sakit sekali di Barito Timur nih. Segala usaha semuanya ambruk. Ini bukan fitnah, bukan. Bisa Anda teliti sekarang ini, bisa Anda teliti. Semua sektor, hampir semuanya, pejabatnya PLT. Ada apa dengan PLT? Pasti ada sesuatu yang dirahasiakan untuk kepentingan-kepentingan pribadinya. Lihatlah ini, nasi sama singkong, tapi alhamdulillah masih bertahan hidup, tetapi tidak memenuhi standar gizi sama sekali. Apakah begini maksudnya pemerintah daerah bupati ini untuk menyakiti rakyat, untuk mensejahterakan rakyat? Boro-boro omong kosong, programnya omong kosong, sama sekali tidak berdalil. Sangat menyedihkan. Ini bukan fitnah, bukan fitnah. Real, saya bertanggung jawabkan lahir dan batin bahwa rakyat Barito Timur sakit saat ini. Sakit saat ini. Saya bertanggung jawabkan lahir dan batin, jiwa raga saya taruhannya. Banyak usaha-usaha kecil yang ambruk, gulung tikar, pulang kampung. Sampai saat ini tidak ada kepekaan bupati kepada rakyatnya. Kasihan. Kita hanya berharap bupati itu bisa mengerti maksudnya rakyat, bisa paham rakyat, bisa sesuai yang diprogramkan dulu, amanah, sejahtera, kartu bisa dipakai untuk beasiswa, untuk ekonomi kerakyatan ini, itu segala macam. Mana? Omong kosong, nonsen, bukan fitnah, ini bukan fitnah, real. Silahkan dicek kebenarannya. Terima kasih dan semoga ini adalah salah satu cara untuk mengetuk hati Bupati Barito Timur agar peka kepada rakyat. Agar peka kepada rakyat. Nasi, ubi lauknya. Nggak ada yang lain. Ini hanya untuk bertahan hidup saja. Masya Allah. Luar biasa. Manusia tidak kemanusiaan. Luar biasa. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik. Pak Cilik masih ada Pak Cilik? Masih ada. Oke, Bung Yandi? Masih, Mas. Iya, iya. Tadi bisa mendengar ya Pak ya sampai akhir ya Pak ya? Halo? Bisa. Bisa mendengar ya. Bung Paul masih ada Bang? Bung Paul? Halo Bung Paul, bisa mendengar? Nampaknya Bung Paul putus ya. Bung Jumudi? Halo? Halo Bung Jumudi? Oke. Mungkin sibuk karena besok ada mantenan anaknya. Oh, ada acara ya, ada acara. Ya, ada acara mungkin di rumahnya ini. Oke, baik. Sebentar kita break sejenak untuk Pak Paul biar masuk dulu. Saya akan coba ya. Tunggu sebentar. Oke, baik, masih bersama kami di Radio Sana Anda. Bung Paul sudah bisa mendengar ya, Bung ya? Apa yang disampaikan Pak Fahri. Oke, Bung ya, sudah bisa mendengar Bung Paul ya? Oke. Oke, baik. Oke, baik rekan-rekan di mana saja Anda berada hingga saat ini Anda masih bersama kami di gelombang kesayangan Anda dan radio kesayangan Anda. Dan sejenak akan saya sampaikan Pak Paul. Pak Paul bisa ditanggapi Pak Paul tadi? Bisa mendengar Pak Paul? Silakan tanggapi Pak. Terputus tadi Pak saya. Terputus ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Bung Pak Cilik, bisa ditanggapi Pak Cilik, silakan Pak. Ya, artinya begini Bung Jos. Selamat malam Bung Jos, selamat malam rekan-rekan semua yang tergabung dalam Radio Monika Surya FM. Ya, mudah-mudahan ini jangan sampai terjadi pada kita semua. Karena ini sebenarnya saya sudah pernah mengalami Bung Jos. Masih kecil, waktu masa kecil saya itu tahun 50 sekian. Iya. Waktu itu kan musim apa? Belum terjadi gerakan 30 SPKI. Ya, tahun 60 sekian kan gitu. Uang kita yang pernah yang 1.000 jadi Rp1 kemarin kan. Iya. Saat itu memang sakit sekali. Jadi kalau saya sudah mengalami singkong dicampur beras itu untuk masak. Iya. Waktu itu. Nah, jadi maksud kita kalau sudah zaman sekarang itu jangan sampai terulang lagi kan begitu. Nah, jadi masalah pengusaha kecil kita gulung tikar itu bukan karena masalah tidak ada modal. Punya modal aja mereka, cuman daya beli masyarakat untuk mereka itu tidak ada uangnya kan gitu. Iya. Sehingga akhirnya orang jualan-jualan ini tidak ada yang beli, ya akhirnya kan mubazir yang dimodalkan jadi yang apa? Jadi tertumpuk semua. Jadi bukan karena usahanya itu tidak ada modal, ya karena ada bantuan kan sekarang itu 2.400.000 untuk usaha kecil kita kan gitu. Oke. BLT. Tapi yang belinya ini masyarakat kita yang sudah tidak punya uang kan gitu. Iya. Ini yang membuat usaha mereka ya gulung tikar juga akhirnya kan begitu. Jadi memang yang sangat menentukan ini masyarakat kecil kita kan gitu. Iya. Walaupun orang jualan banyak, tapi kalau untuk belinya tidak ada masyarakat uangnya kan gitu. Karena usaha semua macet sekarang itu. Jadi sehingga keinginan kita ya harus ada solusinya lah bagaimana cara ini supaya masyarakat kita punya daya beli ya istilahnya seperti biasa lah. Iya. Paling tidak mereka ini bisa berbelanja untuk kebutuhan dapur mereka, untuk kebutuhan 9 bahan pokok paling tidak kan begitu. Benar, ya. Akibat dari ketidakmampuan masyarakat kita sehingga pengusaha-pengusaha kecil kita juga ikut gulung tikar ujung-ujungnya Bung Yandi. Iya. Benar, ya benar. Jadi kira-kira jangan sampai terjadi tahun sebelum PKI itu kan sekarang. Iya. Negara kita sudah merdeka, sudah makmur, tidak ada lagi kekecewaan seperti dulu itu. Iya, oke baik. Kalau dulu itu saya pernah Bung Jos, satu kaleng susu beras, satu panci itu dianukan singkong dicampur di situ, makan nasi sama singkong. Iya. Kan tidak bisa beli beras waktu itu, Bung Jos. Oke. Jadi bukan untuk lauknya, memang untuk nasinya singkong itu. Kalau dulu itu. Nah itu pengalaman kita pribadi Bung Jos. Jadi maksud saya jangan sampai anak-anak kita sekarang itu mengalami hal sedemikian itu Bung Jos. Oke. Jadi paling tidak ada perhatian bagaimana lah untuk penguasa dan lain sebagainya ini supaya masyarakatnya sampai terpuruk dalam
kesulitan hidup begitu. Hmm. Paling tidak memberi peluang bagaimana caranya mereka itu bisa berusaha sehingga mereka juga bisa mencukupi kebutuhan keluarganya begitu, Bung Jos. Hmm. Saya kira itu pendapat dari kami, Bung Jos. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jos. Oke, baik, terima kasih Pak Cilik. Untuk rekan-rekan di mana saja Anda berada, untuk pendengar baik yang di YouTube maupun di radio, mohon maaf ya, mungkin perlu saya klarifikasi berkaitan dengan video YouTube yang viral, sangat viral luar biasa. Sampai saat ini saya terakhir tadi dalam satu hari kurang lebih sekitar hampir 2000 pemirsa ya, 2000 yang nonton. Jadi ya memang saya anggap viral untuk saat ini. Namun demikian mungkin perlu saya luruskan. Di sini saya sampaikan kepada rekan-rekan di mana saja berada, baik mungkin yang di mana saja berada, dalam video itu ada komentar-komentar yang sedikit, tapi nggak masalah, namanya juga demokrasi. Saya menanggapi dengan positif saja. Ya, karena memang rekan-rekan pendengar semuanya adalah saudara, saya anggap saudara karena memang kita sebangsa setanah air. Dan di dalam video itu sebenarnya tidak ada satu titik pun yang menyudutkan ke satu sisi ataupun mungkin pemerintah atau mungkin bupati atau siapapun yang dalam nada menjatuhkan, tidak ada. Di situ yang pasti saya hanya mengingatkan, mengetuk hatinya, ya. Mengingatkan dan mengetuk hatinya agar peka kepada rakyat. Jadi di situ sepertinya tidak ada nada-nada yang untuk menjatuhkan. Ya, perlu mungkin saya sampaikan ke rekan-rekan agar ini mungkin bisa dipahami dan dimaklumi ya. Mungkin begitulah saya rasa. Tapi ini yang pasti ini adalah salah satu cara bagi saya untuk mengingatkan pemerintah, yang mana memang pemerintah punya tugas-tugas khusus untuk rakyatnya. Di situ saya akan klarifikasi, akan memberikan satu ingatan bahwa pemerintah tuh ini loh, ingat kepada rakyatnya, seperti itu, bahasanya seperti itu. Jadi kalau ada komentar-komentar mungkin yang sedikit ini nanti akan saya coba jawab. Oke, Bung Yandi, silahkan Bung Yandi. Oke. Saya agak panjang nih, apa udah Bung Paul dulu ya? Oke. Iya, Bung Paul boleh, Bung Paul. Halo Bung Paul, silakan Bung. Mumpung jaringannya masih bagus. Ya. Dan nanti untuk sesi berikutnya akan saya jawab ini ya, Bung ya, untuk apa? Berkaitan dengan komentar-komentar nggak masalah, nanti saya luruskan. Oke, baik. Silakan Bung Paul. Selamat malam, Pak. Saya kalau kasih komentar yang masalah begini, saya hanya ada yang lucu-lucu aja, Pak. Iya, silakan, nggak apa-apa. Ya, lucunya karena saya lihat ini kita mundur ini, Pak. Di tahun 90-an itu semua sudah diterbantahkan oleh Ari Wibowo, Pak. Ari Wibowo waktu itu bukan nasi dan singkong, tapi singkong dan keju, Pak. Singkong dan keju. Ya? Iya. Itu singkong dan keju. Iya. Walaupun kita bilang aku ini anak singkong, tapi artinya di situ menunjukkan bahwa di waktu itu aja, walaupun kita susah-susahnya kita, ya kita makan singkong, tapi jadi keju, Pak. Ada yang ditambah. Iya. Nah, sekarang kita singkong dan nasi kan penurunan kalau saya. Iya. Nah, mungkin itu Pak, sedikit humoris yang bisa kita gambarkan lewat cerita anekdot yang pernah disampaikan oleh penyiar di Wibowo, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Paul. Bung Yandi, sebelum saya jawab ini Bung, komentar-komentar rekan-rekan, silakan. Saya ya. Pak Jumudi ya. Halo Pak Jumudi masih mendengar Pak Jumudi? Bung Jumudi? Oh iya, silakan Bung Yandi, silakan. Oh, saya, aku. Iya, silakan. Ya, oke. Dari video yang di YouTube disampaikan oleh Bung Jos, ini 1900-an ya, hampir ya. Iya. Baru satu hari, ya kan? Iya. Baru satu hari. Artinya sungguh luar biasa. Saya pikir ini sudah boleh dikategorikan sebagai video YouTube yang cukup viral. Ya, viral. Artinya cukup viral, begitu kan? Judulnya adalah Bupati Bartim Tidak Peka. Titik. Ini mewakili diri saya sendiri, bukan mewakili kelompok atau siapapun.
saya hubungkan dengan videonya, ya kan? Memang ini Bung Jos yang lagi bersuara dan mungkin lagi makan, ya kan? Makan ubi sama nasi gitu kan. Artinya Bung Jos sendiri yang merasakan makanan ubi dengan nasi ini, gitu kan? Iya. Secara video, ya kan? Ada pas, sudah pas. Artinya Bung Jos memang makanannya saat hari itu, ya kan, ubi dan nasi, sehingga mengapresiasikannya dalam bentuk sebuah video, gitu kan? Mengapresiasikannya dalam bentuk sebuah video. Jadilah sebuah video dan di YouTube kemudian menjadi viral. Cuman yang jadi mungkin banyak pertanyaan orang di sini karena ini ada tersangkut nama Pak Bupati ya. Iya. Nama Pak Bupati Barito Timur, begitu kan? Artinya the video ini juga tidak menggambarkan Bung Jos sendirian, tapi juga menggambarkan antara Bung Jos dengan Pak Bupati Barito Timur, kan begitu. Bung Jos hanya menyebut Pak Bupati ya. Oke. Artinya dalam sisi Bung Jos sebagai media, ya kan? Itu adalah kreasi Bung Jos sebagai jurnalis media radio, ya kan, yang memiliki siaran dan kemudian itu ditutup di YouTube kan, gitu kan, kreasi-kreasi itu dikembangkan kemudian di YouTube, gitu kan. Iya. Ya paling tidak begini, jika itu memang ada pihak-pihak yang keberatan atas hal ini, yang disebutkan hanya Bupati, berarti kan Bupati yang bisa keberatan ini ya, Bung Jos ya. Iya. Yang disebut Pak Bupati. Artinya Bupati bisa menggunakan hak jawab. Iya, betul. Boleh menggunakan hak jawab, ya kan? Dan jika memang ada indikasi pelanggaran terhadap pernyataan video ini, ya kita NKRI negara hukum. NKRI negara hukum. Artinya silakan juga menyampaikan itu kepada lembaga-lembaga hukum yang ada, kan begitu? Halo, Bang Paul. Sudah. Ya. Oke. Ya, oke. Pak Paul sudah. Jadi Bung Jos sebagai jurnalis atau sebagai media itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, kan begitu? Dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers, ya kan? Nah, di dalam Undang-Undang Pers itulah diatur mengenai hak jawab, ya kan? Diatur mengenai hak tolak juga ada jika memang ada informasi dari pihak ketiga ya Bung Jos ya. Iya. Kemudian diatur juga mengenai hak koreksi, begitu. Implementasi dari ketiga hak tersebut kan sudah tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Pers yang melayani hak jawab, dan pers juga wajib melayani hak tolak jika ada diminta misalnya istilah identitas seseorang gitu kan. Nah, itu juga dimuat dalam pasal 4 gitu kan. Nah, jadi hal-hal yang begitu sudah diatur oleh undang-undang. Kenapa hal ini supaya diatur oleh undang-undang? Pers independen gitu. Independen ini agar bisa menyuarakan apa yang dilihat, apa yang dirasa, apa yang dia dengar gitu. Kan begitu. Nah, saya menganggap ada dua sisi di sini. Satu adalah sisi saya percaya Bung Jos makan kemarin itu dengan ubi dan nasi. Saya percaya. Karena beberapa kali saya jalan-jalan ke radionya Bung Jos saat siang-siang ya Bung Jos. Kadang-kadang Bung Jos saat makan menawarin ke saya, Bung Yandi, ayo makan, tapi saya hanya punya nasi dan mie, gitu kan? Iya. Gitu ya kan? Ayo, silakan lanjut Bung Jos, kebetulan saya sudah makan, gitu kan? Dan saya memang melihat Bung Jos hanya makan nasi dan mie, gitu kan? Saya pikir dalam hati ini luar biasa perjuangan Bung Jos ini. Yang kedua, saya tidak melihat ada lagi karyawan di dalam radionya Bung Jos ya. Iya. Halo? Iya, betul. Artinya mungkin karena implikasi dari masa-masa sulit ini sehingga Bung Jos juga tidak bisa memberdayakan karyawan yang ada mungkin sudah tidak bisa lanjut lagi. Akhirnya Bung Jos bekerja sendiri, ya kan? Tetap menjalankan misinya sebagai penyampai informasi kepada masyarakat luas, begitu kan? Nah, saya juga memberikan salut kepada Bung Jos, gitu kan? Oke, ya. Luar biasa kerja Bung Jos, artinya tidak
Bung Paul bisa dimatikan ya, nanti saya ambil lagi. Oke, silakan dilanjut Bung Yandi. Ya gitu. Jadi luar biasa perjuangan Bung Jos. Saya lihat sendiri sebagai penyiar, tidak memiliki karyawan lagi, tidak ada punya jurnalis, semua dilakukan sendiri. Ini luar biasa bagi saya, gitu kan? Di dalam masa-masa sulit ini Bung Jos masih tetap berjuang, gitu kan? Bung Jos tetap bekerja. Bung Jos tetap berkiprah untuk menyampaikan informasi, menyebarluaskan informasi kepada masyarakat sampai ke desa-desa. Salut buat Bung Jos. Nah, sampai hari ini ada berita yang begitu viral, gitu kan? Saya kembali kepada yang diviralkan, gitu tentu saja diviralkan. Silakan, beliau punya hak jawab, ya kan? Bung Jos sudah dijamin oleh undang-undang dan beliau punya hak jawab. Dan jika memang dalam pernyataan Bung Jos ini ada indikasi pelanggaran hukum, Bung Jos tentu saya dengar di dalam video tadi siap lahir batin. Saya tadi mendengar siap lahir batinnya itu ya Bung Jos ya. Iya, betul. Halo, artinya saya juga cukup salut kepada Bung Jos, ya kan? Jadi kalau misalkan ini udah luar biasa bagi saya. Apa yang dikatakan Bung Cilik tadi, ya jangan sampai terulang lah kejadian seperti ini gitu kan. Jangan sampai terulang. Itu kejadian zaman PKI ya, Pak Cilik ya. Jangan sampai terulang kejadian zaman PKI kemarin di alam yang sudah modern ini gitu. Itu kurang lebihnya Bung Jos. Saya ingin menjelaskan saja. Kalau memang ini ada dua ya penjelasan saya. Satu ada hak jawab, ya kan? Dua aja memang kalau memang ada indikasi pelanggaran hukum di dalamnya. Kita punya lembaga hukum, ada Dewan Pers gitu kan. Ada lembaga hukum juga. Silakan gunakan koridor-koridor itu gitu. Iya, oke, baik. Oke, baik, terima kasih Bung Yandi. Sebentar saya tanya dulu ya Pak ya. Jawab dulu ya untuk yang komentar-komentar Pak ya. Ada yang saya bacakan ya. Bisa Pak ya? Oke, baik. Halo, Pak Bung Paul. Oh iya, Bung Paul masih belum nyambung. Sebentar saya coba ini Bung Paul. Ditahan sejenak. Halo Bung Paul, bisa dengar Bung? Bung Paul? Ya, selamat malam Pak. Oke, silakan Pak. Gabung ya Bung ya. Kita baik, akan saya bacakan dulu Bung Paul ya. Bung Paul, Bung Yandi, kemudian Pak Cilik. Akan saya bacakan dulu Pak ya. Ada komentar ya. Boleh? Silakan. Oke, baik, sebentar. Oke, dan untuk rekan-rekan mungkin yang mau melihat di YouTube silakan maksud saya di YouTube di radio spasi Monika, spasi Surya, spasi Barito Timur. Dan sekali lagi saya sampaikan untuk rekan-rekan semuanya yang komentar ya, mungkin di antara itu sekian banyak yang komentar. Ini tidak ada niat satupun untuk menjatuhkan atau mungkin mencemarkan nama baik ya. Saya hanya mengetuk hati ya. Dari situ mungkin saya sampaikan ke Anda. Dan ada komentar-komentar baik akan saya coba untuk membacakan. Dari inisial S katanya, kamu tinggal di Kalimantan, cari rezeki di Kalimantan, kamu bisa kualat katanya, memperlakukan nasi kayak gitu, kamu bisa termakan sumpah orang Dayak. Oke, baik, terima kasih komentarnya ya. Ya mungkin dari sisi lain mungkin tidak sebegitunya sih ya, nggak terlalu ke sana ya arahnya ya. Mungkin perlu diluruskan aja. Bukan begitu maksudnya ya, maksudnya begitu. Terima kasih banyak atas komentarnya. Kemudian dari A ya, Mas, saya orang Bartim, walaupun sekarang menetap di Palangkaraya, tapi setiap minggu satu kali seminggu pulang ke kampung saya dari Pembulung. Saya cuma mau bilang begini, di Barito Timur ini enak kok, mau sayur juga banyak. Oke, baik, terima kasih ya. Oke, terima kasih. Dan memang betul enak ya di Barito Timur. Sebenarnya enak ya di Barito Timur, cuman di sini mungkin nanti akan kita jelaskan nanti. Oke, baik, bisa ditanggapi Bang Paul mungkin berkaitan dengan ini komentar nih Bang. Halo Bang Paul. Ya Bang. Ya, bisa mendengar tadi Bang komentarnya Bang?
Halo? Pak Cilik, halo Pak Cilik. Halo Pak Cilik. Ya, halo. Bisa ditanggapi Pak tadi Pak, komentar tadi Pak. Kebetulan saya tadi lagi ada acara keluarga jadi nggak dengar. Oh gitu, iya. Ini dari yang Sambil buka radio sambil anak keluarga kan gitu. Oke, baik. Ini saya bacakan lagi ya. Ini dari huruf S ya. Huruf S, kamu tinggal di Kalimantan, cari rezeki di Kalimantan. Kamu bisa kualat nanti memperlakukan nasi kayak gitu. mungkin kelihatannya aja seperti itu ya. Tapi enggak sejauh itu ya. Kemudian Mas, saya orang Bartim, walaupun sekarang menetap di Palangkaraya, tapi setiap minggu 1 kali seminggu pulang ke kampung. Saya dari Pembulung dan saya cuman mau bilang begini, di Batu Timur tuh enak kok. Oke, baik, terima kasih. Kemudian ada lagi, saya baca lagi. Ini dari G, huruf G ya. Pertama-tama terima kasih untuk yang bersangkutan sudah berani bersuara lantang dan bertanggung jawab dengan apa yang disampaikan. Terbukti dengan ini diposting di akun resminya. Persoalan pelanggaran Undang-Undang ITE biarkan yang berwenang dan yang keberatan mengambil tindakan. Kedua, dalam hal materi yang disampaikan, kalau saya boleh berpendapat, cara penyajian opini, aspirasi serta keluhan tersebut hanya menelanjangi diri sendiri, karena sungguh ironis perusahaan radio resmi yang selama ini mendapatkan pundi-pundi dari Pemda. Oke. Oke, terima kasih komentarnya ya. Oke, mungkin nanti bisa dikomentari oleh rekan-rekan kita. Ada 3 komentar, ada 3 komentar. Silakan ditanggapi. Bung Paul dulu. Halo Bung Paul. Bung Paul. Halo, Pak Cilik, jadi tanggapi Pak Cilik. Halo Pak Cilik. Ya, halo. Ya, Pak, bisa ditanggapi Pak tadi Pak. Komentar tadi Pak. Artinya yang jelas itu bentuk perhatian dari masyarakat kita terhadap Barito Timur, karena mereka mesti mencintai Barito Timur begitu. Iya betul. Mudah-mudahan jangan sampai apa yang ini kan kalau ada yang kurang bagus itu bisa diperbaiki. Iya. Kalau ada yang keliru kan bisa dirubah kan begitu maksudnya. Rekan-rekan kita yang kirim komentar tadi kan begitu. Iya. Karena mereka sangat mencintai Barito Timur ini. Jadi ya terima kasihlah kepada mereka kan. Walaupun mereka berada di luar Barito Timur, tapi mereka tetap hatinya untuk Barito Timur, gitu kira-kira Bung Jos. Iya. Oke. Oke, Bung Yandi, silakan Bung. Itu tanggapan dari yang video ya. Betul nanggapi dari komentar dari video-video yang sudah diupload itu. Dari judul singkong. Sah saja mereka menanggapi seperti itu, ya kan? Yeah. Tapi intinya isi dari video ini adalah antara Bung Jos dengan dalam hal ini Pak Bupati ya, yang ingin disentuh gitu kan? Iya. Yang ingin disentuh hatinya itu kan Pak Bupati gitu kan? Jadi tidak bicara, dan apalagi judulnya terlihat di sini mewakili diri saya sendiri, bukan mewakili kelompok atau siapapun, gitu kan? Betul. Dan Bung Jos juga siap bertanggung jawab secara lahir dan batin, begitu. Ya artinya pendapat-pendapat itulah riak demokrasi, gitu Bung Jos ya. Pendapat-pendapat yang disampaikan tadi. Bahkan pendapat-pendapat itu saya tidak lihat, ya kan? Biasanya pendapat itu kalau bagi YouTuber akan diinventarisasi, Bung Jos. Oh ini pendapat-pendapat yang begini persamaannya. Ini komentar-komentar yang begini. Itu diklarifikasi, diinventarisasi, kemudian dipisah, ya kan? Nanti baru bisa ditemukan. Oh ini ternyata sudah kenal orangnya. Ini ada kelompok-kelompok ini gitu kan, atau siapa gitu. Ini teknis YouTuber biasanya ya, YouTuber.
Jadi orang-orang itu nanti biasanya diinventarisasi, dipisahkan. Nah, ada komentar yang di antara video ini menilai agak, yang satu mungkin berseberangan, yang satu mungkin pro gitu kan. Nah, itu dipisahkan. Nah, kita kan bisa melihat nanti pendapat-pendapat yang pro ini siapa-siapa orangnya gitu kan. Siapa-siapa gitu kan. Ini yang tidak pro juga sama, kita juga bisa melihat nih orang mana-mana gitu kan. Iya. Jadi istilahnya itulah riak demokrasi, sah-sah saja. Saya pikir sah-sah saja. Cuma riak demokrasi hanya saja saya sarankan kepada Bung Jos memisahkan pendapat-pendapat ini dengan pendapat yang mendukung video ini dan yang tidak pro dengan video ini harus dipisahkan, kemudian diinventarisasi juga gitu loh ya kan. Oh ini orangnya. Nah itu biasanya nanti bisa dihasilkan satu kesimpulan. Itu biasanya kalau relawan Pak Jokowi atau dulu relawan Pak siapa itu Pak Prabowo, dia akan pisahkan itu. Iya. Oh ini memang kelompoknya Pak Jokowi gitu kan, yang menyatakan begini. Oh ini memang kelompoknya Pak Prabowo gitu kan. Nah, begitu juga sama. YouTuber melakukan itu. Kalau ada yang pro dan kontra akan dipisahkan dulu. Iya, oke. Dipisahkan dulu. Jadi representatif pendapatnya itu akan terlihat nanti. Gitu. Iya. Representatif itu. Gitu. Anunya. Saran saja sih untuk memisahkan pendapat. Karena aku kan udah lihat nih. Iya, oke. Ya, cuman ini biasanya dari YouTuber, dari relawan-relawan biasanya begitu. Tinggal inventarisasi aja semua di kelompok sebelah kanan ini memang pendapat yang pro, ini yang tidak pro gitu kan nanti ada muncul semua. Oke, baik. Nah, berarti baru bisa disimpulkan oh ini memang kenapa jadi mereka pro, kenapa tidak pro gitu kan kelihatan. Iya. Bisa dianalisa kok nanti ya. Oke, baik, ada yang SMS Bung, saya baca juga Bung yang SMS ya, mungkin ini ada tanggapan untuk rekan-rekan pendengar kita. Selamat malam Bung, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari 2241, apa yang dimaksud dengan 16,3 itu Bung Jos? Oh 16,32 maksudnya ya, 16,3% ya. Dan sembako 10.000 paket, di situ saya minta dijelasin. Oh iya, baik. Oke, baik, untuk rekan yang sudah SMS, terima kasih banyak ya. Ini akan saya tanggapi berkaitan dengan itu. Kebetulan hari ini saya juga menanggapi dari serta mungkin saya menjawab sekaligus mungkin mengklarifikasi dari komentar-komentar. Tapi nggak masalah, namanya juga demokrasi, ya sah-sah saja ya. 16,32 ya persen yang benar ya, 16,32% itu adalah realisasi dari anggaran dana COVID. Anggaran dana COVID yang harusnya sudah habis ya, harusnya sudah selesai semua itu ya. Nah, ini kan sudah semester semester keempat ya. Triwulan. Iya, sorry, mohon maaf, sudah triwulan keempat, harusnya sudah habis ya, harusnya sudah mau habis. Kuartal. Ya, triwulan ya, kuartal. Ini sudah kuartal. Kuartal keempat ya, Bung ya. Iya. Ya, mau nanti sebut kuartal atau kuartal 4 enggak apa-apa. Oke, baik, nanti mungkin bisa dijelaskan Bung Yandi. Dan berkaitan dengan sembako 10.000 paket. Nah, itu ya. Nanti memang disebut-sebut tadi di Facebook itu saya menekankan, artinya mengingatkan beliau Bupati bahwa ini ada kaitannya dengan komentar yang ini ya, yang di YouTube bahwa rakyat Kalimantan, terutama dari Kalimantan ini tidak ada minta-minta gitu ya. Kami orang Dayak nggak minta-minta. Oh iya, ini perlu mohon maaf ya untuk rekan-rekan saya, saudara saya di Kalimantan, terutama ya dari Dayak ya, karena ini memang kita bersaudara semuanya. Saya tidak mengaitkan dan tidak menekankan bahwa Dayak itu minta-minta, bukan begitu. Permasalahannya ini pemerintah itu wajib, Pak ya, Bang ya. Pemerintah itu wajib ya memberikan satu pelayanan kepada masyarakat, siapapun masyarakatnya itu, baik penduduk manapun atau siapapun, yang baik itu nanti mungkin dari orang saudara kita yang Kalimantan, yang Dayak atau mungkin yang Manyan atau Lawang atau apapun lah, atau mungkin suku lain lah di situ. Jadi perlu dipisahkan mungkin ya. Perlu dipisahkan bahwasanya pemerintah memang punya kewajiban untuk memberi pelayanan kepada masyarakat.
Jadi ini Bung Yandi mungkin bisa ditanggapi Bung Yandi berkaitan ini, silakan Bung Yandi. Halo Bung Paul. Oke, Bung Yandi, silakan Bung. Bung Paul putus mungkin jaringan ini kayaknya. baru saya dapat benang merahnya. Oke, baik. Saya baru dapat benang merahnya. Ya. Kenapa jadi Bung Jos berani ketika makan ini sekaligus menyiarkannya. Ini juga yang dirasakan Bung Jos. Iya, ya. iya. Nanti ada sesi tersendiri. Saya boleh bertanya dulu deh sama Bung Jos sebelum menjawab pertanyaan itu. Iya, boleh silakan. Artinya Bung Jos jawab dengan jujur ya. Oke. Artinya saya juga harus adil kan? Iya. Kita harus adil lah. Silakan, Bukan saya silakan. aja, kita. Silakan Bung ya. Kita harus adil, ya kan? Silakan. Ketika ada narsum dari eksekutif kita juga tanya, ya kali ini saya akan tanya Bung Jos. Iya, silakan. Boleh ya? Oke, silakan. Oke, Bung Jos. Pembiayaan media, apalagi menyangkut radio, media elektronik ya, Iya. itu kan cukup besar Iya. biasanya. betul. Selama ini sumber pembiayaan Bung Jos dari mana? Oh iya. Kalau sumber media ya Bung itu memang sudah ada aturannya Bung, itu dari iklan dan sumber yang resmi ya. Jadi iklan dan sumber resmi serta kerjasama dengan instansi-instansi yang bisa diajak kerjasama, baik itu mungkin instansi pemerintah maupun swasta. Jadi ada semacam balan gitu ya, semacam bekerjasama dengan dinas lain boleh, dengan perusahaan juga boleh gitu, dengan iklan-iklan juga boleh, ataupun mungkin dengan yang berkaitan apa yang bisa dikembangkan daerah itu. Yang pasti di situ ada, di radio ini saya jelaskan Bung ya, ada nanti ada pendidikannya gitu, ada informasi ya, terus kemudian ada berita ya. Ini informasi dan berita itu hampir sama, tapi mungkin anunya aja yang beda nanti ya, kemasannya aja. Beda ya. Ya. Nah, kemudian juga hiburan, ada iklan. hiburan. Jadi itu semualah yang akan menopang. Silakan. Ya, menghibur masyarakat lah ya. Iya betul. Betul. Selain dari iklan-iklan ini ada kontrak atau apa yang misal dari Pemda? Oh iya, kebetulan kalau di Pemda tahun ini ada, tahun 2020 ya, karena sudah terkait dengan MOU ada. Nah, 2020 ada ya. Ya, kemudian berkaitan dengan ya mungkin karena kita kritis ya, karena memang kita wajib menyuarakan demi informasi ya mungkin ya. Itu mungkin saya diputus untuk tahun 2021 tidak ada. 2021 tidak ada lagi ya? 2021 tidak ada lagi. Ya mungkin itu pertimbangan. Resikonya Bung Jos ya. Iya. Oke. Iya. Yang mau saya tanya, kontraknya Bung Jos sudah terima belum? Belum Bang, untuk saat ini di akhir tahun, rencana di akhir tahun, dan itu kemarin ada di pertengahan tahun sebenarnya, itu ada 2 kali semester, ada semester 2 kali ya, jadi pertama di 50% dan kemudian di 100%. Nah ini kayaknya mengacu ke 100% langsung ya, karena di pertengahan kemarin ya apapun namanya di daerah kecil ya, berhubungan dengan COVID ya, mungkin Bung Yani bisa bayangkan kalau seandainya daerah Barito Timur kan kecil Bung, daerah Barito Timur kecil. Dalam artinya kecil ini adalah kalau kita bicara radio Bung ya, kita akan bicara dengan blank spot. Blank spot itu artinya daerah yang tidak terjangkau oleh radio itu ya. Maksudnya wilayah ini besar, luar biasa, tapi penduduknya kecil gitu ya, itu maksud saya. Jadi yang dengar itu mereka berkelompok dan bertempat yang berjauhan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi bisa Anda bayangkan banyak blank spot, banyak yang siaran itu yang tidak terdengar di situ karena tidak ada penduduknya memang begitu, seperti itu. Iya. Oke. Iya. Artinya sudah ada terima Bung Jas kontrak ini? Ya untuk yang tahun ini belum Bang. Yang tahun ini belum. Dan tahun ini belum sama sekali. Belum. Mungkin ya. Seharusnya karena kata Bung Jos tadi pakai semester ya. Iya betul. Tapi ini Bung Yandi berkaitan dengan berkas yang harus saya selesaikan dulu ya, karena memang ada namanya kalau di kontrak itu dengan Pemda ya, Pemda itu ditangani oleh Kominfo. Itu ada namanya SPJ. SPJ kita tuh ada 2 Bung Yandi. Data berkaitan dengan hari apa ditayangkan yang sebagainya ya, dan lain sebagainya, dan fisik ya. Jadi fisik nanti berbentuk kaset ya. Kaset itu adalah rekaman berita kita. Kalau kita kerjasama di berita berarti ya berita kita dituangkan, nanti direkam begitu, dimasukkan dalam kasetnya. Kaset itu, nah kebetulan kemarin dikarenakan langsung ke 100% ya kan. Jadi ya yang
pertengahan tahun lewat, nggak terlaksana, artinya jadi dijadikan satu antara 50% dan 100% jadi satu. Jadi kemungkinan ya dalam akhir tahun ini memang sudah ada. Yang saya tangkap begini loh, seharusnya setiap semester Bung Jos dapat gitu ya. Iya betul. Seharusnya kan idealnya bagaimana bisa membantu ini di setiap semester bisa jalan untuk operasional radio ya. Dampak COVID ini untuk iklan bagaimana Bung Jos? Dapat COVID untuk iklan hampir 50% hilang, Bung, ya, 50%. Karena 50%. Kalau kita bicara COVID ini ya, semua yang dinas ataupun kantor, baik dinas swasta ya ataupun BUMN atau yang kerjasama kita ya, mereka mempendingkan urusan iklan itu karena dia fokus ke COVID ya. Mungkin Pemda sendiri karena mungkin sudah ada MOU ya, jadi ya harus kerjasama seperti itu. Nah, untuk yang akan datang memang sudah kemarin diponis ya. Diponis memang. Oke. Kita enggak Bung Jos punya resiko, vokal begini punya resiko. Tidak bakalan dapat kontrak loh Bung Jos. Kalau begini vokalnya Bung Jos gitu kan? Iya. Nah, apakah Bung Jos sudah tahu resiko ini? Semua itu punya resiko punya nih. Termasuk juga siaran ya, termasuk juga menyampaikan informasi seperti ini. Kadang-kadang risiko yang paling fatal itu apabila informasi kita mungkin tidak ditelaah dulu ya, dan sumbernya tidak diketahui dulu gitu. Kalau kita kan bicara sudah ada tahu sumbernya itu. Saya bicara seperti ini, sumbernya ini tuh. Seperti kemarin ya, di video itu mungkin bisa saya klarifikasi ya Bung ya. Saya mengatakan sampai saat ini Bupati tidak mengeluarkan SK karena begini loh. Menurut RDP rapat dengar pendapat di DPR pada waktu yang lalu, mungkin nanti Bung Yani bisa jelaskan secara detail ya. Oke, saya sudah paham itu. Cuma kita teruskan di sini saja. Oke, ya baik. Kan? Ya. Artinya Bung Jos 1 tahun ini belum terima dana. Ya, oke. Untuk operasional radio. Seharusnya 6 bulan sekali ya. Iya. Mungkin itu kendala administrasi atau apa, saya kurang tahu. Sehingga saya jalan-jalan ke radio kemarin kok saya tidak menemukan karyawan gitu kan. Betul. Artinya Bung Jos tidak mampu lagi menggaji karyawan ya. Harus dikerjakan sendiri semua ya. Sekarang karyawannya jadi freelance Bang. Jadi kalau waktu siar datang ya gitu. Nanti waktu nggak siar udah pulang gitu, seperti itu. Iya. Jadi karena tersangkut persoalan pendanaan ya. Betul. Karena tersangkut dampak dari COVID. Memang dampak COVID ini luar biasa. Dampak COVID ya. Luar biasa. Ditambah lagi ada kontrak tapi nanti terima baru di akhir tahun ya. Betul. Ya. Berarti wajar Bung Jos makan ubi kayu sama nasi. Terus saya temukan kemarin makan mie sama nasi juga. Betul. Gitu kan? Dan itu memang bukan mengada-ada Bung, memang apa adanya. Kalau ada komentar yang miring. Saya bukan hanya sekali loh berkunjung ke radio dan tidak pernah menemukan Bung Jos pakai lauk loh makan loh ya nih. Iya, betul. Ini saya saksi loh ya. Iya, betul. Artinya saya tidak ini juga artinya sampai saat ini Bung Jos juga demi berjuang ya. Berjuang untuk menginformasikan kepada masyarakat. Apa yang Bung Jos lakukan ini sebenarnya bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk Bartim begitu kan. Bartim. Saya lakukan dengan ikhlas nih Bung, ikhlas ya, lahir batin ya. Ikhlas untuk masyarakat Bartim. Nah, itu yang maksud saya Bung. Artinya memang perjuangan Bung Jos ini saya anggap luar biasa kalau melihat dari alur bahwa Bung Jos tidak punya. Tapi mohon maaf ini ya, saya katakan Bung Jos sekarang ini tidak punya modal. Iya betul. Lebih mengembangkan ini, tapi bertahan tetap menyampaikan bagaimana bisa menyampaikan informasi dan menghibur masyarakat itu, gitu kan? Nah, menghibur masyarakat itu tujuan daripada komunikasi media elektronik kan begitu. Salut, saya salut. Ini juga masyarakat agar tahu ya posisi Bung Jos gitu kan. Dan perlu juga Bung Yani ya saya sampaikan, mungkin ini
melalui corong ini ya mungkin kalau sekaligus untuk mengklarifikasi, mungkin kalau ada kata-kata saya di YouTube itu mungkin agak keras, bukan keras itu, memang nadanya penyiar seperti itu ya. Nah, kalau dari Jadi, judul sih saya melihat ini iya. sudah tidak persoalan. Iya. Cuman nanti kalau memang ada persoalan antara Bung Jos dengan Pak Bupati, gitu Iya, kan? iya. Pada hak jawab juga. Judulnya Bupati Bartim tidak peka. Ini mewakili diri saya sendiri, bukan mewakili kelompok atau siapapun. Ini dari judul sudah jelas, Iya. gitu. betul. Tidak perlu ada yang mempersoalkan ini, ya kan? Iya, oke. Kemudian, nah ini lagi nih. Oh, saya jadi pemandu. Ya, Pak Cilik ya. Pak Cilik jadi pendengar, Pak Cilik ya. Ya, oke. Saya bisa menarik benang merah, ya kan? Saya bisa menarik benang merah dari apa yang digambarkan oleh Bung Jos tadi. Bung Jos tadi itu membuka apa yang dirasakan oleh diri Bung Jos sendiri, ya kan? Iya. Nah, Bung Jos juga ingin merasakan mungkin saja, ya kan? Mungkin bisa jadi, gitu kan? Artinya ini bukan Bung Jos saja yang merasakan ini, begitu kan? Iya. Ya, artinya itu maksud Bung Jos. Dengan mengacu pada kondisi dan fakta yang ada sekarang, gitu kan? Betul. Di mana daya beli masyarakat semakin turun, kan begitu? Iya, betul. Saya dengar dari rekaman. Iya. Nah, kemudian barusan Bung Jos juga menjelaskan ini juga terkonteks terkait dengan bansos, gitu kan? Nah, artinya dalam RDP kemarin kita sudah punya catatan ya, Iya. di refocusing dana, ya kan? Dari 61M baru terrealisasi 16,32%. Ini saya jelaskan juga SMS tadi ya. Iya. Itu maksudnya 16,32% itu adalah realisasi yang sudah diambil duitnya dari bendahara, kan begitu? Bendahara umum dari total 61M lebih. Iya. 16,32% ini angkanya adalah 10M 32 juta dari 61M. Jadi Iya. tersisa sekitar 50 sekian M, kan begitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan 16,32%, gitu kan? Iya. Nah, kemudian ada lagi yang kemarin dibicarakan yang terungkap juga di RDP yang saya catatannya saya buka juga, ada dana insentif daerah, ya kan? Dana insentif daerah ini 15,6 M. Nah, saat itu Kepala Dinas Sosial itu mengajukan program di hadapan kita masyarakat dan DPRD, ya kan? Nah, DPRD boleh buka rekaman DPRD, nah ya kan? Itu ada 2,7 M. Kemudian 2,7 M ini lalu diprogramkan kalau menurut Kadinsos itu untuk 10.000 paket sembako buat masyarakat terdampak COVID. Kan begitu? Ya, betul. Nah, yang jadi pertanyaan kita kemarin waktu di talkshow kepada Kadinsos kemarin itu, ini sudah realisasi belum, gitu kan? Iya. Padahal dananya kan sudah ada, tinggal laksanakan, gitu kan? Ternyata sampai saat ini belum direalisasi. Ini sudah kuartal keempat. Saya ingat nih, saya masih ingat. Iya, Buka kembali rekamannya. Kalau saya salah, saya minta maaf nih ya. Iya. Tapi buka. Kalau sampai lewat dari tanggal 20, itu Kadinsos katanya pusing kepalanya. Iya. Nyeri-nyeri sedap Kalau juga. salah, gitu ya. sakit kepala ya. Iya Pak Cilik ya. Ngeri-ngeri sedap katanya. Gitu. Ngeri-ngeri sedap ya, ngeri-ngeri sedap itu. Sama aja sih, kurang lebih. Itu ngeri-ngeri sedap melaksanakan ini kalau sudah di atas tanggal 20, ini tanggal 21. Saya belum dengar ada pelaksanaan 10.000 bansos ini. Iya. Di mana kendalanya? Karena SK masih di Pak Bupati, belum disampaikan ke Dinsos, gitu kan. Entah itu sudah ditandatangan atau belum, saya tidak tahu. Yang jelas SK itu belum sampai ke tangan ke Dinsos untuk bisa melaksanakan kegiatan itu, gitu. Ini Iya. sampai sekarang saya rasa ya. Sampai sekarang saya belum dengar ini. Nah, ini masalahnya, gitu kan. Akhirnya melihat ketidakadilan ini, Bung Jos teriaklah saat makan singkong dengan nasi ya. Iya, betul. Nah, gitu Iya. kan. Kemudian terpikir lagi pada saat RDP kemarin, pada saat talkshow kemarin. Waduh, bagaimana dengan masyarakat kasihan. Akhirnya inilah bentuk bentuk suara hati. Iya. Bentuk suara hati ingin menyuarakan, ayolah Pak, kapan lagi, ya kan? Iya. Saya maklumin itu. Itu pikiran saya.
Jadi saya ketemu benang merahnya di sini. Rupanya Bung Jos melihat di satu sisi saat makan keadaan dirinya. Iya. Tidak perlu malu di sini Bung Jos ya. Saya juga menyaksikan Tidak. Bung Jos makan mie kok Biar sekaligus biar sekaligus Gitu dipahami juga oleh pendengar. Ya, biar sekaligus dipahami juga. Dan saya memang ini kalau tidak salah ubinya ini, saya jujur ya, Ubi berian Pak Paul itu. ini kalau tidak salah ini ubi berian Pak Paul ini. Iya. Ya kan? Karena saya juga dapat satu plastik ini, ya betul, kan? Betul. Saya juga dapat ini. Kalau ini kalau tidak salah. Kalau nggak dari Pak Paul Gitu mungkin kan? nggak makan juga gitu. Nah, karena tidak ada ikan, kalau cari ikan Bung Jos sudah sempat lah waktunya lah ya. Iya, nggak Karena sempat. apa waktunya? Bung Jos jaga radio hampir 1 kali 24 jam Betul, loh ya kan? betul. Nanti disuruh mancing karena ya kan, Iya. tertunda terus kontrak nggak terpenuhi lagi. Betul. Karena masih ada kontrak tahun ini yang harus dipenuhi kan. Iya. Itu tidak mungkin, duitnya belum turun-turun. Padahal 6 bulan kemarin seharusnya ada turun biar bisa membantu Bung Jos bernapas begitu kan. Iya. Dibantu lah gitu kan. Iya. Tapi ternyata belum turun sampai sekarang. Nah sekarang ini kan Bung Jos ada hak siar bayar izinnya ke KPAI. Ini gimana kemarin ceritanya? Iya, Bisa bayar ya, Bung. tanpa turun kontrak. Iya. Ya kebetulan karena memang kewajiban kita ya kita harus berusaha, Bung. Itu yang untuk radio ini kan ada namanya IPP, Bung ya, izin prinsip kan sama ISR Iya gitu. betul, makanya Jadi, saya mau tanya, belum ini ada pembayaran sama sekali, gimana Bung Jos membayar perpajakan hak siarnya ini? ya itu. Makanya di dalam Covid ya, saya bicara Covid dulu ya. Ini memang luar biasa. Ada kesulitan-kesulitan yang kita alami ya. Kalau mungkin orang lain menyatakan salah sendiri bikin itu, bukan begitu. Maksudnya bukan begitu ya. Jadi kita sudah semaksimal mungkin untuk memberikan informasi pada masyarakat ya. Terus di sisi lain mungkin ada menyalahkan salah sendiri kok. Ini ya gitu. Itu enggak. Saya jujur. Kita harus jujur malam ini. Kalau ingin terbuka saja. Iya. Bung Jos, bagaimana cara Bung Jos bayar untuk bayar untuk ini? Untuk Iya. hak siar izin Iya, Bung Jos. harus pinjam pihak ketiga, Bung. Jujur aja nih, jujur ya. Gitu. Harus pinjam pihak ketiga. Dan Bung Yandi mungkin tahu sendiri ya, pada saat saya mungkin agak sedikit sibuk kemarin mencari Bung Jos dana. kemarin sibuk cari duit saya lihat. Iya betul. Iya kan? Ini Iya. rupanya untuk ini ya Bung Jos. Betul. Artinya Bung Jos akhirnya pihak ketiga akhirnya dibebankan bunga dong. Iya. Gitu kan. Seharusnya kalau ini dibantu dengan uang kontrak, Iya. Bung Jos kan bisa Betul. bernapas lega. Iya, Kalau artinya akhirnya kan semakin artinya terhimpit ya jadinya ya. betul. Artinya memang harus ada kesinambungan memang antara pemerintah daerah dan juga informasi. Gitu sih sebenarnya. Iya. Ya. Saya buka aja Bung Iya, Jos. iya, Artinya nggak Bung apa-apa. Jos sudah jujur dengan makan singkong dan nasi. Sebenarnya tadi nggak mau jawab sih, tapi nggak enak ya. Tapi udahlah, nanti saya kasih tahu aja biar jelas gitu. Ya, Seperti itu. nanti saya saran juga Bung Jos itu dipisah nama-nama yang komentar miring gitu Iya, kan. iya, Nama-nama. oke. Itu akan kelihatan nanti. Yang pro dan kontra akan kelihatan. Bahkan Tep- orang-orangnya nanti juga akan terlihat. Oh ini memang gimana gitu. Iya. Akan terlihat nanti gitu. Oke, tapi Bung Yandi saya koma dulu Bung ya, biar agak enak ya sambil baca ya. Iya, apa-apa. Ada kritikannya dari huruf E ya, inisial E. Nanti mungkin kritikannya bagus sih, tapi semiskin-miskin orang Dayak tidak pernah makan cuma ubi singkong dan nasi. Lihat sekeliling Anda, banyak hasil hutan yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan tanpa oke. Bahan makanan Saya maksudnya orang begitu Dayak ya. Bung Jos. Oke, sebentar Pak. Pak, tolong kalau buat konten jangan sampai buat Anda terseret ya ke jalur hukum, sebab sebuah penghinaan seperti ini apalagi berkaitan dengan hal pangan, tidak ada kata manusia hidup enak di awal, tapi oke, baik. Mungkin yang pertama dulu ya, kritikan bagus, tapi semestinya orang Dayak tidak pernah makan ya, oke. Saya tidak mengatakan seperti itu ya, mungkin ya, arahnya bukan ke sana ya, mungkin saya lebih cenderung lebih Tadi apa tadi maksudnya tadi itu
tidak mungkin lah ya Iya. makan singkong. Iya betul. Iya. Nah. Saya kritikan ini ya kan. Katanya Tapi tapi betul, semiskin-miskinnya orang Dayak tidak pernah makan cuma ubi, singkong, nasi. Oh, iya. Lihat sekeliling Pak Cilik Anda pernah itu. banyak. Iya. Ini pernah mengalami ini Bung Jos. Iya. Oke. Oke, mungkin sebelum Ya, masa-masa zaman PKI dulu Pak Cilik pernah ya. Iya. Tidak pernah. Saya orang Dayak nih. Iya. Makanya saya banyak-banyak kebun singkong dulu itu. Oke, mungkin saya jawab sedikit Bung biar nanti Abang cuma jawab ya. Oke. Terima kasih kritikannya. Ini saya anggap nggak masalah, ini namanya demokrasi ya. Ada pun Ya, demokrasi itu ya, wajar. demokrasi. Wajar. Anda saudara Ya, saya. itu wajar. Tapi yang pasti ini berkaitan video ini semua tidak ada unsur menjatuhkan ya. Mungkin dari nadanya terakhir itu pun nggak ada unsur menjatuhkan, tapi mungkin lebih cenderung mengetuk ya. Bung Yandi mengingatkan gitu, mengetuk ya, mengetuk. Kalau lupa ini loh, kemarin ketukan saya itu berkaitan dengan 10.000 paket ya 10.000 paket itu kenapa nggak cepet-cepet gitu loh, sedangkan rakyat perlu. Kalau rakyat tidak perlu nggak masalah, nggak apa-apa rakyat, tapi itu adalah hak-hak pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada rakyat ya. Saya perlu garis bawah ini ya, ini adalah hak pemerintah untuk memberi pelayanan kepada rakyat di zaman COVID ini yang punya dampak-dampak Bukan seperti hanya ini melayani Bung Jos. ya. Tapi melindungi masyarakat. Melindungi masyarakat juga demikian. Jadi makanya saya mengingatkan Bupati itu mengetuk hatinya itu ya. Mungkin ya saudara-saudara saya yang ada di Kalimantan mohon dipahami ya. Mungkin mungkin ini ya dimaklumi, dipahami mungkin ya. Jadi saya menyampaikan itu maksud saya. Dan ini tidak sedikit pun saya mengatakan orang Dayak miskin, enggak begitu, enggak sejauh itu, enggak ada. Sama sekali enggak ada. Oke, silakan Bung Yandi. Ya, terpaksa saya ulang statement saya sebelumnya. Oke, silakan. Ikut menjelaskan ini gitu. Iya, silakan. Artinya begini, selain statementnya Pak Cilik ya, Pak Cilik pernah makan singkong zaman gerakan PKI. jadi ya saya ulang lah statement sebelumnya ya. Pak Jokowi kan bilang kita harus memiliki perasaan yang sama. Perasaan apa? Perasaan krisis. Bung Yandi bisa ditahan sejenak, Bung. Saya akan telepon Pak Paul, Bung, supaya nanti bisa gabung ya. Bisa? Iya. Oke, sebentar supaya nanti nyambung dengan baik. Oke, baik. Untuk rekan-rekan di mana saja Anda berada, mohon maaf ya. Dikarenakan jaringannya sedikit agak terganggu malam hari ini. Jadi oke. Bung Paul, mohon maaf Bung Paul, mungkin terputus tadi dan sekarang mungkin sudah bagus ya. Bung Paul? Iya, oke. Baik, Bung Paul. Mungkin silakan untuk didengar komentar Bung Yandi dulu ya. Bung Yandi silakan, Bung. Ya, saya mengulang kembali, cashback balik beberapa kali pernyataan saya, ya kan? Dan ini boleh dibuktikan di YouTube sebelumnya. Ini juga statement saya. Presiden kita yang tercinta, Bapak Jokowi itu bilang kita harus memiliki perasaan yang sama. Perasaan apa? Perasaan krisis. Seluruh Indonesia ini harus memiliki perasaan yang sama. Bukan hanya penguasa saja, tapi juga masyarakatnya. Makanya pada saat bulan April itu agak lamban ke menteri-menterinya mengeluarkan dana untuk pengendalian dan penanganan COVID, bahkan pengendalian bansos dan ekonomi, marahnya luar biasa beliau. Sampai mengatakan dan mengancam mau reshuffle gitu loh. Iya kan? Itu boleh dibuka kembali statement beliau itu, berita-berita sebelumnya. Iya kan? Tidak boleh lambat kita belum belanjakan uang anggaran. Karena apa? Semua produksi banyak menurun, ya kan? Pabrik ada yang tutup, ya kan? PHK sudah terjadi. Satu-satunya untuk bagaimana mempertahankan daya beli ini supaya tetap bisa bertahan, ya kan? Masyarakat. Satu-satunya adalah bagaimana uang dari APBN dan APBD itu bisa dibelanjakan secara maksimal. Itulah yang disebut Pak Jokowi. Kita harus memiliki perasaan yang sama. Ini krisis kesehatan, ini krisis ekonomi. Jangan menganggap remeh ini, gitu. Jangan menganggap ini situasi normal. Ini tidak normal. Boleh kembali buka statement Pak Jokowi, presiden kita.
akhirnya anggap bencana nih ya Bung. Betul, luar biasa. Ini bencana bukan hanya menyangkut Indonesia tapi juga dunia, gitu. Ya kan? Ini fakta. Iya. Jangan dibuat-buat, gitu. Itulah kenapa Presiden akhirnya meneken Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang darurat kesehatan. Ini berarti pasal yang digunakan adalah pasal negara dalam keadaan genting sebagai dasarnya. Negara dalam keadaan genting. Kemudian, tidak kurang-kurang, Bapak Presiden kita juga menaikkan PP nomor 1 Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang bagaimana tata kelola keuangan, gitu kan? Ini banyak mendapat protes karena dianggap kebijakan yang tidak populer pada saat itu, ya kan? Baik dari DPR maupun dari kalangan para ahli. Tapi tetap beliau teken, kita mau mempercepat penanganan. Ini krisis kesehatan, ini krisis ekonomi. Beliau teken lagi PP nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB. Ya kan? Tidak kurang-kurang beliau perintahkan untuk Mendagri sama Menteri Keuangan untuk regulasi ke pengaturan lebih lanjut. Akhirnya waktu itu keluar juga kan Permendagri SKB ya, peraturan menteri 2 menteri ya. Di mana tidak harus melaporkan dulu ke DPRD, kan begitu, atau ke DPR. Gunakan saja uang ini gitu, ya kan? Masa darurat saat itu. Ini semua dalam rangka percepatan penanganan dan memaksimalkan belanja anggaran baik APBD maupun APBN. Ini perintah undang-undang. Bukan main, ini harus dilaksanakan. Ini dalam keadaan genting negara. Karena melihat masyarakat banyak di PHK, produksi menurun, daya beli jelas turun semua. Gitu kan? Nah, tidak kurang-kurang lagi. Ya kan? Kalau dulu boleh dijabat yang namanya ketua gugus oleh sekda, oleh pejabat lain, ya kan? Dibongkar lagi oleh Permendagri. Tidak boleh. Harus kepala daerah yang pegang. Karena apa? Ini untuk mempercepat penanganan. Karena yang lain itu tidak memiliki beberapa kewenangan yang penting dalam hal pengelolaan keuangan. Semua itu dibuat untuk percepatan penanganan COVID, pengendalian COVID, penanganan dampak sosial, pengendalian dampak sosial, penanganan ekonomi, pengendalian dampak ekonomi. Semua itu dibuat untuk itu. Akhirnya pemerintah potong belanja masing-masing anggaran, refocusing jadinya, gitu kan? Akhirnya untuk Barito Timur kemarin mencapai 61 M, 242, 424 kurang lebih sekian-sekian gitu kan angkanya dari hasil refocusing. Ini yang harus dimaksimalkan di luar 15,6 M yang DID ya, dana investasi daerah. Ini yang awal dulu. Tapi ternyata sampai ujung kuartal keempat, hampir habis waktu RDP kemarin, baru terbongkar. Kita berbulan-bulan mencari angka ini, baru terbelanjakan 16,32%. Bayangkan, baru terbelanjakan 16,32%. Sekarang pertanyaannya, ya kan, apakah belanja ini memiliki perasaan yang sama? Apakah dari belanja ini yang baru 16,32% ini memiliki perasaan krisis? Ini belum kita pecah loh. Ini berapa untuk dampak sosial, berapa untuk kesehatan, berapa untuk ini belum kita pecah lagi nanti. Nanti rumusnya ada nanti. Kita akan susun lagi nanti. Oh ternyata untuk pemulihan dampak sosial cuma sekian, untuk pemulihan ekonomi cuma sekian. Oh ternyata untuk proyek yang banyak. Saya tidak nuduh, belum hitung, ya kan? Belum. Gitu, karena ini baru persentase, tapi dari persentase ini sudah terlihat, sudah terrefleksi, sudah tercermin, iya kan?
apa yang dinyatakan oleh Bapak Presiden, apakah ini merasakan perasaan yang sama tentang krisis ini? Nah, itu boleh ditanyakan kepada Bapak Presiden. Saya yakin jawaban Pak Presiden ini tidak memiliki perasaan krisis gitu. Saya percaya sepercaya-percayanya jawaban saya akan sama dengan Bapak Presiden Jokowi. Ini tidak memiliki perasaan krisis gitu. Ya kan? Ditambah lagi kemarin dari dana investasi, dana insentif daerah, ada dana bansos 2,7 M, ya kan? Ini yang diprogramkan untuk 10.000 paket untuk dibagikan kepada masyarakat luas yang memang saat ini sangat memerlukannya. Jangan ada dong yang bersuara kami tidak perlu bansos, jangan begitu. ya Anda yang tidak perlu, mungkin banyak yang lain juga perlu gitu, ya kan? Janganlah ya, kita harus memiliki perasaan yang sama. Ini krisis gitu loh. Kita harus memiliki perasaan yang sama dulu. Nah, 27, M ini ternyata juga sampai saat ini belum direalisasi. Ini sudah tanggal 21, kapan lagi? Sampai kemarin waktu talkshow terakhir, ya kan? Saya tanyakan, Pak, berapa persen realisasinya? Oh, kita sudah siap. Kita ini sudah itu perencanaan Pak Kadinsos, kan begitu? Itu baru perencanaan namanya. Yang saya tanyakan berapa persen realisasinya, Pak? Ternyata SK-nya masih di Pak Bupati. Padahal menurut RDP kemarin di PR kemarin, karena 2,7 M ini udah clear seharusnya, gitu kan? Udah bisa dilaksanakan lah. Pada saat kita RDP itu udah tahu ini udah bisa dilaksanakan. Tapi sampai sekarang kan ini belum. Ini sudah tanggal 21 lah ya. 21 ini. Akhirnya apa? Waktu itu mungkin agak ada beban tinggi gitu kan. Pak Kadinsos tidak sadar terucap gitu kan. Saya juga ngeri-ngeri sedap ini kalau di atas tanggal 20 kan begitu. Iya, betul. Iya kan? Iya. Pak Paul mendengar rasanya sama Pak Cilik juga waktu itu ya. Saya ngeri-ngeri sedap ini. Ini 21 loh, bukan 20 lagi loh tanggalnya. Iya kan? Semua ini pembangunan harus dimaksimalkan dalam rangka untuk membantu masyarakat. Ya kan? Dan Bung Jumudi itu berapa kali bilang, kita ini sekarang tidak ada lagi yang namanya kaya miskin, sama. Semua terdampak. Iya kan? Iya, betul. Sayangnya Bung Jumudi tidak tersambung. Ini Bung Jumudi sering menyuarakan, Bung Tuyum sering menyuarakan ini. Tidak ada lagi yang namanya saat ini kaya miskin gitu. Sama semua terdampak. Semua berdampak. Iya kan? Semua harus mengurangi belanjanya, semua sudah harus mengurangi ini karena daya beli. Ya itu tadi kata Pak Cilik juga ya kan. Akhirnya apa? Gimana kalau modal ada misalnya kan, pembelinya tidak ada gimana? Iya, betul. Siapa yang beli? Itu mereka buka aja loh di warung-warung itu, ya kan? Tapi lihat, ini tanya sama mereka deh, kita survei sama-sama deh ya. Iya. Kita survei sama-sama, gitu. Ya kan? Banyak yang tutup pokoknya dia untuk saat ini. Nah, inilah yang mari kita memiliki perasaan yang sama, gitu kan? Ini krisis. Nah, dari sini saya timbul bertanya, apakah dengan 16,32% baru terbelanjakan ini memiliki perasaan krisis, memiliki perasaan yang sama? Ya kan? Ayo kita berangkat sama-sama, misalnya kalau mau membuktikan, kita ke Pak Jokowi aja yang memiliki statement, gitu kan? Minta waktu ke beliau sebentar. Pak, menurut Bapak 16,32% ini memiliki perasaan yang sama nggak dengan rakyat Indonesia, dengan Bapak kemarin, dengan kepala daerah yang lain, gitu kan? Simpel kok, ini fakta, gitu loh. Ini fakta, gitu kan. Jadi kita sebenarnya kalau mau bicara simpel banget, gitu. Kalau mau bicara ribet banget juga, gitu kan. Cuma ya itu tadi tuh. Janganlah saat ini jangan dipandang situasi normal. Ini memang tidak normal. Pak Presiden sendiri yang ngomong, ini tidak normal. Demikian Bung Jos. Oke, baik. Ini ada yang SMS yang masuk dari 1149. Pak, yang berkaitan dengan dana 16,32% itu kan
menurut keterangan talkshow kemarin bukan untuk bantuan kan Pak, untuk bangunan, untuk ini bangunan maksudnya ya. Mungkin ini ya untuk rehab itu mungkin ya. Bisa dijawab punya. Gini Bung Jos, ya kan? Kita belum bisa mengklaim itu, ya kan? Belum bisa mengklaim. Nanti setelah tutup buku baru kita akan pisahkan 16,32% ditambah yang sekarang di kuartal keempat. Ini kan kita dapat info di awal memasuki kuartal keempat. Iya. Saya percaya ini lagi ngegas nih menjelang finish nih. Ini lagi ngegas nih menjelang finish, ya kan? Iya. Lagi ngegas menjelang finish, gitu kan? Nah, mudah-mudahan dalam rangka ngegas menjelang finish ini sudah memasuki new normal loh ya. Iya. Cukup hati-hati juga loh dengan ketentuannya memasuki new normal ini, gitu kan? Karena kan kita bagi saat di awal pasca COVID itu sendiri dan pasca darurat kesehatan COVID, begitu dikeluarkannya Kepres, kemudian Perpu nomor 1, dan saat ini adalah situasi memang new normal, gitu kan? Artinya bisa saja belanja keuangannya sudah agak berbeda dari yang kemarin, gitu kan? Ini juga harus hati-hati dan ada barometernya loh ya untuk penanganan itu. Barometernya ada BLT, ada BLT tunai, ada BLT non tunai, gitu kan? Ada penambahan modal, ada bantuan kredit kalau memang ada untuk UMKM segala macam, gitu kan? Termasuk kalau memang ada subsidi. Nah, kenapa daerah lain kemarin melakukan misalnya menggratiskan PDAM, gitu kan? Iya. Itu artinya dalam rangka membantu masyarakat, daerah lain menggratiskan beberapa bulan PDAM kepada masyarakat untuk tidak menjadikannya beban, gitu kan? Nah, itu maksudnya. Atau dengan cara subsidi. 50% kami tanggung, 50%-nya tetap dibayar. Itu namanya subsidi. Itulah yang namanya bentuk-bentuk barometer yang bisa diinikan. Jadi ada BLT non tunai, ada BLT tunai, ada permodalan, bantuan, ya kan, ada perkreditan, ya kan, kemudian ada berbentuk subsidi. Ini barometer semua, jangan lepas loh ya. Jangan lepas dari barometer yang sudah ditentukan, gitu kan. Kalau lepas dari barometer ya terserah. Cuman yang imbasnya kan begini. Saya pernah dengar rekaman Pak Bupati juga waktu itu ya. Sambil bercanda beliau. Entah itu bercanda atau gimana saya nggak tahu itu ya. Tapi kok terbukti bercandaan beliau, gitu kan. Dan ini ada rekamannya masih Bung, bisa diputar? Iya, maksud saya begitu. Apakah waktu itu beliau bercanda atau kok bisa terbukti? Gitu, ini buktinya Bung. Kalau Bung, tidak habis mau dilarikan ke pembangunan. Ke proyek. Jalan, proyek jalan, proyek jembatan, gitu kan. Ya, ini Bung, saya putar ya, sebentar itu ya. yang diprotes oleh Pak Cilik juga kemarin, gitu kan. Dana itu bukan untuk proyek, gitu. Oke. Tapi kalau ada keterkaitan dengan rehab dalam rangka kesehatan, itu kita tidak bisa persoalkan dulu, Bung Jos ya. Iya, betul. Artinya kita nanti belum bisa klaim perhitungan ini nanti di akhir tahun baru kita akan ikut menghitung. Iya. Ya, Oke, mungkin ada waktu akan tahu lebih persis lagi benar-benar memiliki krisis atau tidak perasaannya saat penghitungan terakhir di bulan 12 nanti kita tunggu. Oke, baik. Ini Bung, saya putar lagi sedikit Bung ya, biar tidak jelas nanti ya, mungkin pernyataan beliau. Ya, oke, sebentar. Yang pasti 61 miliar itu bukan dihabiskan sekali. Kita mempersiapkan itu, kalau aku mempersiapkan adalah sampai tahun Desember. Kalaupun itu tidak artinya sudah mungkin Juni aman, ya berarti kita kan balikan lagi di perubahan nanti kan. Mungkin bangun jalan kah? Paket pekerjaan. Ganti. Yang pasti 61 miliar itu bukan dihabiskan sekali. Kita mempersiapkan itu, kalau aku mempersiapkan adalah sampai tahun Desember. Kalaupun itu tidak artinya sudah mungkin Juni aman, ya berarti kita kan balikan di perubahan nanti kan. Mungkin bangun jalan kah? Paket pekerjaan. Paket ya. Oke, itu Bung Yandi ya. Mungkin bisa Bung Cilik bisa ditanggapi Bung berkaitan beberapa komentar tadi, silakan. Artinya yang jelas seperti komentarkan kemarin bahwa dana COVID itu khusus disiapkan untuk penanganan
COVID ya. bencana COVID kan gitu. Dampaknya. Kalau untuk dampak misalnya dampak yang sakit, kemudian dampak sosialnya kan begitu. Iya. Jadi tidak ada rencana tuh untuk pembangunan kan begitu. Jalan ya, nggak ada. Untuk pembangunan jalan dan lain sebagainya. Karena sudah menyalahi daripada rencana awal kalau itu dibangun ke jalan kan gitu. Iya. Karena ini bencana nasional sehingga kegiatan pembangunan semua dipotong untuk kegiatan itu. Tapi kalau dikembalikan lagi ke kegiatan pembangunan, saya kira sudah tidak pas dengan apa yang dianjurkan oleh Menteri kan begitu, Iya. oleh Presiden. Jadi itu kira-kira komentar saya. Oke, baik. Bung Paul, selamat malam Bung Paul. Halo Bung Paul. Bung Paul bisa dengar Bung Paul? Mati lagi ya? Pak Paul masih ada Pak Paul? Ya, Bung Paul. Ya. Silakan Bung. Tadi gangguan tadi. Silakan. Sekarang sudah bagus. Silakan Bung. Ya, artinya bisa melihat dari beberapa masukan atau gambaran yang kita berikan. Oh, selama ini ternyata tidak ada respon sama sekali Pak. Kalau menurut pengamatan saya, hingga ada yang bilang mungkin kepala itu cuek, tidak peka, seolah ada ungkapan yang tidak tertulis dari beliau. Dia bilang, situ yang bupati atau aku yang bupati. Nah, ini seperti ada ungkapan Betawi yang bilang, gua kape juga kape, King Kong lo lawan aja. Ada sedikit nada arogansinya juga. Ada banyak yang sudah teriak, ini sudah mau tenggelam, sudah mau kolaps semua Pak. Tidak ada. Kita lihat sampai sejauh mana kepekaan Ibu Pak. Karena bagaimanapun juga ini semua akan terbaca semua, orang juga bisa melihat. Itu yang mungkin saya dapat gambarkan Pak. Terima kasih. Oke, Bung Jan, Pak Paul, terima kasih. Pak Paul, kemudian bincang-bincang kita sudah ini sudah berapa waktu, tinggal ada waktu berapa menit, mungkin berkaitan dengan ini apa komentar-komentar yang ada. Saya juga menyampaikan maaf pada rekan-rekan mungkin yang mana beda dalam persepsi, beda dalam ini ya pendapat ya, nggak masalah. Saya rasa itu sah-sah saja dan tidak ada dari kami yang menyudutkan satu sisi ke sisi lain, tidak ada, sama sekali tidak ada dan tidak bermaksud seperti itu. Tapi mungkin saya lebih cenderung ke profesi aja, profesional, dan tentunya saya hanya sebagai media hanya menyambungkan ya antara atas dan bawah ya, itu tugas kami seperti itu. Media itu adalah menyambungkan rakyat dan pemerintah, itu tugas media. Jadi menyambungkan agar rakyat itu maunya apa dan pemerintah lah yang akan melayaninya. Jadi itu mungkin yang perlu digarisbawahi. Pak Paul, sebelum berpisah silakan, ada waktu untuk Anda 2 menit. Ya, artinya kalau menurut saya lihat ini hal yang bagus Pak. Bisa saya bertanya kenapa baru Pak? Karena kalau kita melihat dari sistem demokrasi kita ini kan kerakyatan yang terpimpin Pak. Tapi sejauh ini juga ada upaya-upaya lain yang bisa langsung menjembatani ke masyarakat Pak. Ya karena kalau kita mau bicara keinginan masyarakat, kita harus lewat dewan. Tapi kalau sudah ada hal-hal begini, Bapak sudah berusaha untuk menjembatani kami. Dan Bapak merangkum dan menyampaikan ke atas, yang artinya suara murni Pak. Suara murni. Nah sekarang tinggal bagaimana orang menanggapinya. Kalau saya menilainya fine-fine saja Pak. Selagi kita bicara ini masih dalam koridor sebagai warga negara, berhak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan, itu oke Pak bagi saya. Dan apa yang kita sampaikan ini dalam koridor komunikasi Pak. Tidak ada yang perlu kita takut, bimbang, berbicara apa adanya. Kalau memang benar kita katakan itu benar, kalau salah kita katakan salah. Nah, ini kita membantu juga di sini Pak. Di sini juga kita ada edukasi bagi banyak orang Pak, ada orang banyak juga. Jadi kita melihat permasalahan ini dari sudut pandang kita mencoba merangkainya dan melempar kepada Bapak, terus Bapak sebagai jurnalis untuk melemparnya sebagai masukan dari pemerintah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Paul atas masukan dan komentarnya. Pak Cilik, ada waktu untuk Anda Pak Cilik, silakan Pak. Begini Bung Jos, artinya yang jelas Bung Jos ini mengetuk
pintu, istilahnya kan mengetuk pintu. Iya, mengetuk pintu. Nah, Mengingatkan. artinya melalui media ini mengetuk pintu hati ya pejabat yang berwenang begitu. Mudah-mudahan Mengingatkan ya. hatinya terketuk. Artinya inilah keadaan penderitaan rakyat kita yang ada di Barito Timur begitu. Masa-masa COVID ini kan masa-masa bencana nasional ini kan begitu. Artinya ada yang sudah makan nasi lauknya singkong. Nah, gitu. Jadi betul-betul masyarakat kita ini sakit semaput lah sudah sekiranya. Jadi kalau ada dana-dana yang sudah tersedia ya kenapa tidak direalisasi begitu kan gitu. Jadi wajar-wajar saja ini pendapat kan saya kira. Jadi tidak ada tujuan untuk menyudutkan seseorang seperti kata Bung Jos tadi. Dan ini merupakan wujud daripada aspirasi masyarakat kita yang dari bawah kan gitu. Jadi yang mengalami ini bukan hanya Bung Jos saja, termasuk masyarakat kita yang ada di pedesaan sana kan begitu. Dan moga-moga istilahnya melalui media ini pintu hati penguasa kita terketuk kan begitu. Nah, jadi wajar kita memberikan masukan. Kalau ada yang istilahnya yang kurang pas diberikan masukan, kalau saya istilahnya sangat senang kan sebenarnya kalau untuk saya, untuk diri pribadi saya. Kritikan-kritikan yang membangun ini, begitu Bung Jas. Jadi jangan sampai istilahnya kalau ada kritikan yang membangun ini dianggap sebagai upaya untuk menjatuhkan begitu. Betul. Nah, saya kira itu aja Bung Jos. Terima kasih Bung Jos. Oke. Terima kasih Pak Cilik atas. Izin Pak, saya bisa tambahkan. Oh iya, silakan Pak Pol, silakan Pak. Ya, jadi ini apa yang disampaikan Bung Jos lewat video ini, saya lihat ini hal yang wajar dan mungkin ini hanya fenomena gunung es saja Pak. Iya. Ini fenomena gunung es saja baru sudah kelihatan di permukaan baru Bung Jos yang berani. Tapi di bawah itu sudah melebar Pak. Iya. Nah, kita ini kebanyakan orang Indonesia ini kan ada satu falsafah ini kita agak malu-malu kucing begitu Pak. Iya. Ya, untuk menampilkan keadaan kita malu Pak. Kita lebih banyak dikatakan malu untuk menampilkan keadaan diri kita Pak. Tapi kalau dikatakan miskin kita mungkin nggak mau. Banyak sebetulnya yang mengalami hal begitu Pak. Yeah. Artinya apa yang sudah ditampilkan oleh Bung Jos dalam hal video tadi itu real Pak sebetulnya gitu. Di masyarakat banyak terjadi begitu Pak. Iya. Cuma ada kalanya masyarakat ini tidak tahu bagaimana tuh mengekspresikannya. Tapi ada juga yang kayak Bung Jos bisa mengekspresikan juga orang bisa lihat. Jadi ini kalau saya melihat ini sebagai suatu fenomena gunung es Pak. Yang mungkin hanya kecil aja Pak di permukaan. Tapi di bawah sudah melebar Pak. Sudah sangat melebar. Oke. Ya. Mungkin itu Pak yang saya bisa tambahkan Pak. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bang Paul, Bung Cilik. Bung Yandi, sekaligus closing statement Bung, silakan. Ya, tadi panjang lebar kita bicara tentang cashback balik tentang keadaan dan kondisi kita yang ada sekarang di Barito Timur ya. Nah, saya tetap berpacu pada patokan-patokan yang bersifat normatif. Artinya apa yang Bung Jos sampaikan itu adalah Bung Jos sebagai orang yang profesional, begitu kan? Baik merasakan pada dirinya, ya kan? Mungkin bisa jadi juga ada orang lain merasakan seperti ini. Itulah yang ingin coba disampaikan oleh Bung Jos, gitu kan? Bung Jos juga ingin menyampaikan, mengetuk hati pemimpin daerah ini, ya kan? Agar hatinya terbuka, gitu kan? Itu yang bisa saya tangkap. Sekarang, jujur saya ingin mengutip dari seorang profesional juga. Artinya begini, dari banyak kata-kata yang dibuka oleh dari orang ini, saya ingin kutip. Dia adalah seorang naswasihat. Saya ingin kutip itu. Dan saya punya catatannya. Artinya begini, negara kita sangat beragam. Butuh kemampuan toleransi guna mencari jalan tengah untuk menghadapi perbedaan. Sebagai generasi yang peduli terhadap negara dan bangsa, jadilah seorang pembaharu agar hidupmu lebih bermakna. Jangan bermain sama nasib kamu sendiri. Lakukan totalitas bahkan ketika hal itu pertama yang akan kamu lakukan. Lakukan secara totalitas bahkan ketika itu
hal yang pertama akan kamu lakukan, berdirilah secara profesionalisme. Jika tidak, untuk apa kita berdiri di sini? Demikian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oke, baik. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya, Pak Cilik, Bung Paul, dan Bung Yandi. Dan itu tadi sebagai closing statement. Tapi untuk rekan-rekan di mana saja berada, sekali lagi saya sampaikan untuk Anda berkaitan dengan video itu tidak ada satupun yang niat kami untuk menyudutkan ya, untuk menyudutkan siapapun. Bahkan saya di ujungnya adalah mengetuk hati pemimpin kita agar ingat kepada rakyat. Itu garis bawahnya di situ. Saya terima kasih banyak untuk Pak Yandi, Pak Cilik, dan Pak Paul. Terima kasih, selamat malam dan atas waktunya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sampai saya sapa satu persatu dulu di ujung telepon.